Maret 2022 silam, media sempat digegerkan dengan pemberitaan mayat wanita yang ditemukan dengan kondisi organ vital yang terpotong. Awalnya polisi mengira bahwa wanita tersebut adalah korban dari kekerasan seksual. Tapi insting Dr. Hastri mengatakan lain. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada mayat tersebut. Karena saya mikir modusnya apa sih kira-kira, kok kenapa orang kok tega banget, dan kekerasan yang di kepala itu tidak mematikan gitu loh Mbak. Gitu yang jadi dipukul, mungkin dibuat pingsan dulu untuk diambil organ-organnya, terus dibiarkan perdarahan hebat terus meninggal. Malam setelah melakukan otopsi, sosok yang serupa dengan mayat tersebut datang dalam mimpi Dr. Hastri. Itu malamnya tuh saya dimimpiin dan dia datang cantik biasa gitu loh, dan memang orang situ sesuai dengan foto yang dilihatin sama saya siangnya itu, ibu-ibu, dan saya yakin jadi ini bukan kekerasan seksual. Dari analisa Dr. Hastri, ada kecenderungan bahwa pembunuh tersebut sedang melakukan ritual tertentu. Dan ternyata ada pembunuhan dengan modus serupa yang terjadi sebelumnya. Jadi memang suatu pembunuhan yang diniatkan oleh pelaku untuk mengambil organ-organ ini dan untuk kayak pesugihan atau sakti, dan ternyata beberapa minggu yang lalu juga ada kejadian tapi tidak dilaporkan. Dalam waktu 2 minggu, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Anehnya, setelah kasus terungkap, sosok wanita itu kembali datang dalam mimpi Dr. Hastri. Bahkan, sosok itu terlihat seperti tersenyum. Oh, saya terlihat dia baik-baik aja, senyum. Jadi dia baik-baik aja, tersenyum, dan kayak kalau saya mikirnya kayak dia mengucapkan terima kasih, saya udah membantu dia membersihkan atau menutup luka-lukanya seperti itu, sehingga bisa kita pulang sehari, kita bungkus, terus kita makamkan dengan baik. Hal serupa terjadi pada kasus pembunuhan Subang Agustus 2021 silam. Mayat ibu dan anak yang ditemukan di dalam sebuah bagasi mobil itu sempat menghiasi headline media massa nasional. Uniknya, sosok korban datang dalam mimpi Dr. Hastri sebelum ia ditugaskan memeriksa jasad korban. Bahkan dalam mimpi tersebut, sosok itu datang seolah meminta tolong karena kematiannya yang tak wajar. Sayangnya, kasus ini belum terungkap sampai sekarang. Itu sempat dia minta tolong datang dalam mimpi saya. Iya, tolong saya meninggal tidak wajar di Subang gitu. Terus saya menghubungi teman di Subang, akhirnya udah nggak apa-apa, kesini kita gelar kasus, bantu, terus kita otopsi kedua gitu. Tapi ya itu aja sih, cuman itu sampai sekarang belum terungkap. Saya pengennya terungkap segera. Bahkan, dalam peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia pada 2014 silam juga menyimpan memori mendalam pada Dr. Hastri. Berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, jenazah-jenazah korban rencananya akan diterbangkan ke Surabaya untuk identifikasi lebih lanjut. Tapi menjelang keberangkatan ke Surabaya, Dr. Hastri memimpikan sesuatu yang membuatnya menunda penerbangannya. Nah, itu pernah saya udah 2 minggu di Pangkalan Bun, terus mau kembali ke Surabaya untuk bantu, terus malamnya tuh saya dimimpikan, malah dia bilang besok saya ditemukan, ibu jangan pulang dulu gitu. Terus ya benar, pakai baju itu dia sesuai mimpi saya, terus ternyata ditemukan. Dr. Hastri tak menampik bahwa selama menjalankan profesinya, kejadian di luar nalar seringkali terjadi. Sebuah kejadian langka juga dialami Dr. Hastri ketika memeriksa jasad polisi korban penembakan teroris di Solo pada tahun 2013 silam. Saat itu, Dr. Hastri merasa kesusahan ketika harus mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh korban. Dan setelah kita foto ronsen tuh,
ternyata peluru itu susah diambil. Karena apa, Mbak? Karena bersarang di tulang belakang. Itu ada di tulang belakang, di bagian pinggang sama di leher. Dan kita kan harus kita balik tuh jenazahnya, kita buka dari belakang. Ibaratnya kita gergaji, susah banget. Padahal, Dr. Hasri saat itu harus segera berangkat ke Jakarta untuk tugas lainnya. Didesak waktu yang semakin mepet, tim hanya bisa berdoa agar peluru bisa diangkat dan dapat diidentifikasi. Tiba-tiba, satu peristiwa aneh pun terjadi ketika Dr. Hasri mengangkat tulang korban satu demi satu. Saya lihat kok seolah-olah itu si korban ini kayak menggerakkan badan gitu, merilekkan tubuhnya biar pelurunya itu lepas gitu loh. Itu dan anggota saya yang mau motong itu gergaji tulang belakangnya itu jatuh, alatnya itu nggak bisa, jadi jatuh. Dan saya juga begitu jatuh terus tiba-tiba tuh jenazahnya kayak orang menggeliat gitu ya, dan itu pelurunya tuh ada di jari saya, tiba-tiba nyempil gitu waktu saya ambil, tiba-tiba ada jepit di tangan saya itu peluru gitu. Dan ya kaget tuh, yang tahu ya kita aja tim yang di dalam. Dan itu saya ngeliat jenazah korban tuh seakan-akan tersenyum bilang kayak terima kasih gitu. Dan saya angkat terus pelurunya saya ambil. Dr. Hasri dan tim pun segera menyerahkan peluru tersebut kepada pimpinan penyidik. Dr. Hasri menyebut mengambil peluru yang menyangkut di tulang belakang memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan ketelitian ekstra, bahkan bisa memakan waktu paling sedikit 4 jam. Namun untuk kasus ini, mereka hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam saja. 1,5 jam aja sampai selesai kita jahit. Sampai kita mandikan, kita bersihkan lagi, dan jenazah bagus dan memang wajahnya tidak ada apa-apa sih, jadi bersih gitu. Dan dia tertidur dengan tersenyum seperti itu, jadi kayak mengucapkan terima kasih. Dan saya juga terima kasih dipermudah sama dia walaupun aneh gitu kan. Pengalaman unik juga pernah dirasakan Dr. Hasri ketika membongkar sebuah makam wanita yang meninggal dengan cara terbakar. Kala itu suami dari wanita tersebut ikut menemani Dr. Hasri. Yang membuat merinding, jenazah tersebut seolah memberikan sebuah isyarat akan fakta yang sebenarnya terjadi. Waktu pertama kali malah di Blora itu, jadi si korban itu dibakar sama suaminya. Saya bongkar kubur itu udah 20 tahun yang lalu, pertama kali kasus saya. Itu suaminya malah ikut nemenin bongkar kubur gitu. Iya, dan waktu bongkar kubur itu saya juga aneh gitu kan. Dia kok gelisah, dan si ini korban ini saya nggak bisa fokus gitu loh. Selalu tangannya begini ke arah gitu loh. Dan itu kan aneh. Waktu itu saya bagus ternyata sama teman-teman Inavis lapor ketemu bahwa si korban, dan hasil otopsi saya kalau dia tuh tidak sadar dulu, pingsan, terus baru dibakar. Tidak murni terbakar karena kecelakaan, yang diduga laporannya karena lampunya jatuh ke tempat itu terbakar. Ternyata ada titik api yang di rumah itu kayak disulutkan seperti itu.